Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel yang menaburkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, penuh dengan persaudaraan dan persahabatan antar umat manusia. Seperti biasa, kali ini kita akan mengikuti pengajian Jumat pagi Majelis Cahaya Iman Pondok Pesantren Budi Mulia. Kita langsung saja ke TKP. Ya memang maka saya harapkan nanti mungkin lebih dekat lagi nanti kalau pas faraid supaya lebih ini, atau ini saya dekatkan nanti. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan yang ini dulu. Nanti saya tunjukkan urutannya, konstruksinya. Kenapa laki-laki itu dalam masalah fikih muamalat itu, terutama dalam masalah nafkah itu ada kelebihannya, tetapi juga diikuti dengan tugas dan kewajiban. Begitu. Kalau kita renungkan nanti semuanya, kita akan bisa memahami betapa agungnya hukum Allah ini. Karena itu benar-benar ingin menjaga silaturahim kita itu. Makanya di antara kebaikan silaturahim itu kita akan mendapatkan keberkahan. Artinya bertambahnya kebaikan itu banyak. Anak laki-laki ketika bersama dengan anak perempuan sudah lagi posisinya sudah beda. Ini saya gambarkan. Kalau awalnya cuma sekitar 2 begini saja, anak perempuan, anak laki-laki. Jangan perhatikan ya, kebiasaan saya menulis suami istri sama perempuan laki-laki berurutan begini. Ini ada maksudnya. Untuk menyesuaikan dengan rumusnya itu. Jadi misalnya ini posisi begini, ya. Ini dari harta suami kan mendapatkan 1/8. Ini kan berlaku asobah bil goir 2/1. Ini kan sisanya kan 7/8, ya kan? Dibagi 3. Nah ini kan belum menikah, ini belum menikah. Di bagian ininya lah menanggung ini dan ini. Selama beliau menjadi janda. Ini kalau menikah, anak perempuan ini, saudari perempuannya ini menikah, ya lepas dia, karena sudah ada yang nanggung suaminya. Itulah mengapa Bapak Ibu, jenengan bisa dipastikan, masih ingat nggak kalau acara-acara pernikahan itu tentang ketaatan suami, tentang ketaatan istri kepada suami, ya. Sampai Rasulullah SAW bersabda tentang jika ini meninggalkan istri itu ya, tentang bagaimana besarnya keharusan istri itu taat kepada suami, karena ini beban beratnya ini sudah dipindahkan kepada pundak suami itu. Ya. Makanya tugas yang laki-laki nih Bu, beratnya ketika mencarikan orang yang akan menggantikan mereka, itu kan tugasnya ini Bu. Ya. Itulah kenapa minta pendapat, bukan minta pendapat, harus mencarikan yang terbaik. Ya. Karena ini sama ini itu menyerahkan orang yang dilindungi, yang dijaga, yang dirawat, semuanya kepada orang lain. Dan itu sepenuhnya. Tapi begitu orang lain itu tidak ada, ini hidup kembali. Kalau dia punya saudara laki-laki 5 begitu, 5-5-nya hidup langsung. Tapi kalau mereka, ini misalnya ya, ini kan punya suami, saya tulis ya. Setelah ini saja, saya akan gambarkan kenapa posisi anak laki-laki itu nanti menjadi lebih kuat dari saudaranya, karena dia dapat menghijab saudaranya ini, tetapi bukan meniadakan, karena begitu anak laki-laki tidak ada, dia otomatis hidup haknya. Ini bisa dipahami sudah untuk bagian tahun. Wow, ini sebentar.
Jadi kayaknya dia meminta untuk dilihat dulu. Iya. Minta untuk warisan itu. Baik, bisa diikuti nggak Bapak Ibu? Ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Tinggal CPCL. Kita coba, saya jelaskan dulu masalah nafkah itu, supaya jenengan bisa merasakan kedekatan saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan sampai meninggal dunia. Kedua-duanya. Enggak dia hapus. Yang ini saja. Yang itu tetap saja, rumusnya tidak. Saya berharap ada papan tulis besar yang bisa otomatis dihapus. Oh iya, listrik itu Pak, elektrik ya. Tapi papan tulis ini setahu saya sudah tahunan ini Bu usianya, Bapak Ibu. Ada buku di-share. Kenapa? Ada skema seperti ini Oh iya. di-share. Iya nanti saya share saya sampaikan ke grup. Ini gambar ini Bapak Ibu. Skemanya itu. Nah, iya. Gambar skemanya sudah, setahu saya sudah ada. Belum pernah? Sudah dulu sekali ya. Masa belum ada? Belum Di-share. belum Ustaz. Yang rumusnya yang pokok ini. Memorinya. Iya yang pokok ini. Iya. Aku belum pas megang masuk ini. Nah, ini di grup kan masih ada terus. Oh iya, nanti. Kemungkinan yang ditampilkan dengan rumusnya mungkin belum ya. Baru peta Sajaratul Mirasnya. Nah, ya nanti saya munculkannya begini. Karena nanti sekali terlihat itu lebih mudah. Ini Bapak Ibu, saya gambarkan ya. Sudah penuh ini papan tulis. Suami istri. Ini misalnya kita ya tulis ya. Ada anak perempuan, ada anak laki-laki, ada anak laki-laki. 3 ya. Kurang ke kiri seharusnya saya. Misalnya, ini mari kita perhatikan ya. Ini kan meninggal dunia. Dari peninggalan suami, istri karena ada anak berapa Bapak Ibu? 8. Kan 1/8. Sisa berapa Bapak Ibu? 7/8. 7/8. Sisanya ini. Karena ini asobah bil ghair berlaku 2/1. Bagi 5. Berarti jumlahnya Nah, 5. 5 ini kan membagi ini 7/8. 7/8. Kalau ini 8 miliar kan berarti ini 1 miliar, ada 7 miliar. 7 miliar dibagi 5. Nah, sekarang setelah kita mengetahui posisi ini 2, 2, 2, 1, 1, yang ditanggungkan ini Bapak Ibu selama belum menikah. Yang ditanggung juga ini Bapak Ibu selama belum menikah. Lihat, misalnya Bapak Ibu, si istri ini punya saudara. Ini punya saudara laki-laki. Iya. Itu saudara laki-lakinya sejatinya ini juga kembali kewajibannya itu hidup lagi Menanggung karena dia kehilangan suami. tapi dia punya penanggungnya ini. Anak laki-laki. Disinilah posisi mereka ini lebih utama menanggung ibunya. Karena saudara kandung laki-lakinya ini kalau ada anak laki-laki dia bagiannya terhijab. Oh, terhijab. Bisa dipahami nggih? Iya. Oh, terhijab ya. Iya. Saya gambarkan begini. Suami istri ini dia punya saudara Laki-laki. saudara kandung laki-laki satu misalnya. Ya. Ini tadi posisinya ada anak perempuan, ada anak laki, ini anak laki. Dari peninggalan ini 8. ya. Maaf, kalau pada posisi ini kan sudah jelas. Maaf, ketika dia meninggal dunia, ya saat dia meninggal dunia, misalnya ini meninggal dunia. Ini kan jatuh semuanya ke sini, Bu. 2, 2, 1. Kan jadi 5. Ya.
berapapun dia punya kekayaan si ini kan jatuh ke anak semua ini. Begitu ada ini kan Hijab itu. terhijab. Ya. Pas ya. Jadi bisa hijab. Sehingga ini kita melihat ini meskipun hidup ini kan berlapis anak ini. Karena dia terhijab untuk mendapatkan dari ini. Ya. Begitu terhijab. Begitu pula yang di sini, saudara kandung laki-laki si suami ini. Begitu ada anak laki-laki, seluruh baris saudaranya, mau laki mau perempuan di sini terhijab juga semuanya, tertutup. Nah, ini karena lebih dekat. Kalau dari laki-laki, anak ini memang al-maulud lahu, dilahirkan, wa alal mauludi lahu. Maulud lahu itu artinya yang dia dilahirkan untuknya, maka milik dia, milik ayahnya. Tapi secara rahim dia juga dekat dengan ibunya. Makanya mereka ini berlapis dari sisi saudara. Mereka dapat menghijab. Tetapi begitu anak perempuan semuanya mereka terbuka. Itulah kenapa mereka harus menanggung. Ya. Jadi kalau di sini akan terlihat Bapak Ibu, bukan sekedar hitungan. Saya pernah menyampaikan di awal, bahkan lebih kuat dari asuransi. Hanya saja disinilah kita harus membaca bersama-sama ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah setan itu bergerilya. Setan itu bergerilya yang membuat kita bertengkar sesama saudara. Ya, betul. Jangankan sesama saudara Bapak Ibu. Ketika ayah nih suami tidak ada, anak sama ibu juga bertengkar. Waliyahzubillah, kita berlindung kepada Allah dari peristiwa itu. Nah, ini kalau dipelajari bersama anak-anak, insya Allah kita akan menjalani ketaatan ini bersama-sama. Hikmahnya Bapak Ibu, ada kepastian janji Allah. Kalau kita menegakkan hukum Allah ini, Allah berikan keberkahan pada diri dan harta kita. Pada diri dan harta kita. Kita kan berharap seluruh karunia Allah yang berupa harta itu, baik saat kita hidup ataupun setelah kita kembali kepada Allah, kita menyaksikan apa yang kita tinggalkan itu membawa kebaikan kepada anak keturunan kita. Ya. Itulah yang paling berharga. Ya. Maka sesulit apapun keadaan itu, kita harus mengingat itu. Karena biasanya yang mahal seperti surga itu, biasanya yang bernilai seperti surga itu pasti mahal, Mas. Saya sebut dulu mahalnya. Pasti bernilai di balik saja. Tetapi ini menjadi kalau kita belajar bersama, kita juga menjaga bersama. Kan pernah saya sampaikan ke jenengan. Saya menyelesaikan beberapa masalah di rumah tangga orang. Giliran saya sendiri kan sudah saya ceritakan. Dari setelah Isya sampai jam 2 malam belum selesai. Dari setelah Isya sampai jam 2 malam. Karena itu kritis sekali. Kan saya sampaikan, saya langsung saya jadikan contoh. Bagaimana tidak kritis? Jadi ada rumah cukup besar lah ini, karena ayah saya punya rumah sendiri, ibu saya juga punya rumah sendiri, dan ada rumah yang memang untuk usaha restoran yang sampai sekarang masih berjalan begitu. Itu ternyata sudah dihibahkan kepada 2 adik perempuan. Karena nomor 1 sampai 8 itu laki-laki semua. 1 sampai 8 laki-laki. 9, 10 itu perempuan. Dari 8 yang menyaksikan jadi saksi penyerahan hibah itu hanya 3 orang. Jadi 5 orang itu menenangkan diri. Harus, karena hadirkan ada saksi yang lain di luar keluarga, ada saksinya, aktanya. Karena baru tahu malam itu. Nah, bagaimana dengan ini? Dengan keputusan ini? Saya harus apa adanya menyampaikan. Saya sampaikan apa adanya, bisa begini, kemungkinannya bisa begini, bisa begini, bisa begini. Ketika sudah saya sampaikan semuanya, maka saya sampaikan
Kan ditanya, lalu pilihanmu mana? Saya sampaikan, pilihan saya adalah menerima keputusan ayah. Nah, yang lain itu memang butuh waktu untuk menerima. Bahwa ini tidak ada omongan-omongan yang berat, tidak ada. Hanya butuh waktu untuk mencerna itu. Saya ulangi lagi, sudah begini. Karena ini akhirnya alhamdulillah sebelum subuh itu sudah clear semuanya. Sudah clear dan alhamdulillah sudah berjalan. Sehingga kita bisa mengelola aset yang tersisa secara bersama-sama. Teknisnya bagaimana ketika tidak mungkin juga dijual, tidak mungkin juga langsung serta-merta dibagi, kan tidak mungkin. Yang penting haknya diketahui, maka diuruslah administrasinya. Disitulah biasanya Bapak Ibu sulitnya. Diurus administrasinya, bahwa semua aset itu adalah, kalau di dalam fikih itu termasuk kepemilikan, dalam fikih muamalat itu termasuk kepemilikan jenisnya ijbari. Kita memiliki secara bersama-sama bukan karena keinginan kita, tapi karena ketetapan hukum Allah. Sehingga setiap mau apa-apa saja Bapak Ibu, mau bayar semuanya itu pakai kesepakatan seluruh pemiliknya. Pemiliknya ada 10. Jadi begitu akhirnya. Dan itu dituangkan dalam penetapan ahli waris. Nah itu hak-haknya sudah diketahui. Bisa per bulan, bisa per tahun, hasilnya itu dibagi sesuai dengan komposisi kepemilikan. Jadi gak langsung dijual. Kan yang sulit juga begitu. Satu mau jual dari 10, misalnya nih contoh, dari 10, 2 ingin dijual saja. Tapi 8 kan tidak. Siapa yang menang? Dia musyawarah. Itu. Kadang sepakat, yang menang yang menjual, mau dijual. Tapi dari semua yang berniat menjual, gak sepakat di harganya. Satu bilang, 1 meter 3 juta saja biar laku. Yang satu bilang, enggak, 1 meter 6 juta sekarang. Bandara. Jadi yang... Saudara, demikianlah pengajian Majelis Cahaya Iman Pondok Pesantren Budi Mulia Yogyakarta terkait dengan masalah-masalah faraid. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika Anda ingin mengulang beberapa materi yang lalu, silahkan dibuka di Guru Bangsa Channel atau di Tuan Guru Channel tentang masalah faraidnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan hukum-hukum Allah dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita menjadi umat yang berkah. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.